Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku ketua kelompok dari tugas besar matriks, mengaplikasikan matriks dalam bentuk aplikasi. Ya Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang susunan. Di sini selaku moderatornya saya Zakaria Fauzi Mufarid. Ada bentuk daftar isi, yakni bab 1 latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah ya. Bab 2 tuh pembahasan, bab 3 nya analisa, bab 4 nya tuh hasil, dan sedangkan bab 5 nya tuh yaitu penutup. Dan ada pun daftar pusaka atau dapat sumber dari Google gitu. Ya, langsung saja kita mulai, yaitu bab pertama, bab pendahuluan. Di sini kita membahas tentang latar belakang masalah, yaitu kita di sini harus mengetahui tentang apa itu matriks. Matriks adalah susunan dapat berupa angka dan simbol susun dalam baris dan kolom sehingga membentuk seperti persegi ya. Di sini kita zoom aja dulu supaya jelas. Untuk mengingatkan kita kembali, ingatkan kita bagaimana tentang bentuk matriks pada kali ini. Pasti kita semua bakal, kalau sudah kayak ada jenjang kerja, sudah lepas tamat sekolah pasti, atau baru mulai kuliah seperti saya kan, pasti lupa tentang gambaran matriks itu kayak gimana. Nah, di sini ada contohnya seperti ini ya. Gambaran matriks A sama dengan kolom pertama yaitu terdapat dari 136, sedangkan kolom kedua ada 452, kolom ketiga 141, sedangkan kolom keempat 137. Itu yang disebut dengan kolom, sedangkan yang baris disebut 1411 itu memanjang ya, memanjang dari kiri ke kanan. Itu baris pertama. Yang kedua 3543 itu baris kedua, sedangkan baris ketiga 6217. Nah, pasti dalam otak kita semua tergambar yaitu bentuk matriks. Dalam perhitungan manual kita hanya perlu mengetahui rumus atau cara menghitungnya seperti apa. Ya benar, sedangkan menuliskannya pada kertas atau buku, kita itu bisa melihat tutorial mengerjakan matematika atau matriks atau impor satu pelajaran lainnya di YouTube dengan nulis gitu kan. Sekarang nih kita berada di dunia teknologi, yaitu kita harus pakai aplikasi lah supaya nggak ketinggalan zaman ya kan. Nah, adapun sebut karena tidak memerlukan sesuatu selain rumus atau cara menghitungnya. Walaupun di sini saya bilang tidak pakai rumus, tetapi di dalam D++, C++ pada matriks ini bisa menggunakan rumus. Kalau nggak menggunakan rumus ya codingannya nggak jalan gitu. Berbeda halnya jika matriks diubah ke dalam bentuk digital dan diprogram betul. Identifikasi masalah yaitu bagaimana cara membuat matriks dalam bentuk program. Ya kita bisa dengan baik ya. Selama pengalaman pertama saya kuliah, saya di sini kaget gitu di bidang IT kayak gini ya. Sekarang kalau zaman kuliah gitu, kalau dulu kan kayak gimana ya, kuliah itu biasa aja. Sekarang saya akan memperdalami lagi karena di sini dalam bidang IT ini saya suka, atau hobi saya. Nah, bagaimana cara membuat matriks dalam program? Membuat matriks ini bisa diprogram dengan baik. Kita memerlukan bentuk array untuk menampung bilangan angka yang akan dihitung dan ditampilkan membentuk persegi. Teorinya setiap baris atau kolom akan memiliki sebuah array untuk menampung angka yang diinput ya. Sedangkan angka yang diinput dihitung dan menghasilkan angka yang dihitung. Nah, di sini ada batasan masalah ya. Penjelasan di atas sepertinya cukup rumit, namun akan lebih mengerti jika sudah membuat programnya. Emang iya sih, kalau di teori kayak gini kita susah sih kalau nggak ada contohnya. Banyak aja juga di link itu ya kan, karena saya juga belajar di YouTube, searching di Google gitu biar lebih paham ya kan. Penjelasan di atas sepertinya cukup rumit, namun Anda akan lebih mengerti jika sudah membuat programnya. Sebelum memulai ke tahap pembuatan program, kita siapkan dulu software IDE untuk menjalankan program yang telah dibuat. Bisa menggunakan software ataupun juga bisa menggunakan compiler online yang tersedia di internet. Kalau untuk dalam aplikasi yang mudah tuh, sepengalaman saya atau sejauh ini saya belajar, yaitu menggunakan Dev C++ ya. Itu sangat simple lah kalau dipelajari. Yuk kita langsung masuk ke bab 2, yaitu adanya landasan teori.
Pengertian dari matriks dalam bentuk aplikasi itu sendiri sebuah struktur dan statistik di mana ukuran telah ditentukan sejak awal. Memori matriks diimplementasikan sebagai array 2 dimensi. Suatu matriks diakses dengan indeks baris dan kolom seperti tadi kan, ada seperti ini tadi. Yang dari atas ke bawah disebut dengan kolom, yang dari kiri ke kanan itu disebut dengan baris. Nah, di sini baris dan kolom yang memiliki tipe integer, karakter dan string. Ya, benar itu bahasa di dalam aplikasi Dep C++ ini ya. Itu yang kedua, cara membuat matriks pada aplikasi Dep C++. Sebelum mulai kita tahap membuatnya, silakan kita siapkan ya seperti tadi kayak di batasan masalah ya, softwarenya, aplikasinya, baik itu kita menggunakan Dep C++ maupun Studio Clip untuk kayak program gitu, membuat HTML berbentuk matriks juga bisa. Nah, kita masuki bab ketiga ya, bab analisa. 3.1 Analisa membuat di aplikasi. Pada program ini nantinya menentukan ordo sesuai keinginan ya. Kalau kita mau kepengen nggak panjang, nggak ribet, atau kayak gimana yang mudah dipahami lah bagi kita kan. Nah, kita bisa menggunakan ordo 2x2 atau 3x3. Itu sudah simpel kali ya. Misalnya perkalian 3x3 C++ atau perkalian 2x C++. Jika segala sesuatu sudah siap, mari kita ke tahap pembuatan program. Nah, ini contoh codingnya. Ini ada apa tuh namanya, pagar, include stream ya, kayak gini lah contoh dari menganalisa coding. Tidak menganalisa, inilah contohnya yang saya analisa kalau mau membuat program si apa tuh namanya tadi, si matriks di dalam aplikasi Dep C++ ya. Kalian bisa juga ngambil contoh ini dan buktikan bahwasanya di aplikasi C++ ini codingannya seperti ini. Kalian ketik seperti ini, nanti pasti akan muncul. Nanti kita bahas di bab hasil. Nah, ini hasilnya ya. Bab keempat yaitu hasil. Nah, ini hasil runningan dari ke bab 3 tadi yang kita analisa dengan apa tuh namanya, bentuk programnya ya. Kayak gini, dan hasilnya tuh nanti kita F5, saya tahu tuh. Kita running jadinya seperti ini. Kita menganalisa. Nah, matriks yang pertama 23.6, 23.6. Terus matriks kedua 562, hasil perkalian matriknya 10, 18, 12 gitu. 6 kali 2 12, 3 kali 6 18, 5 kali 2 10. Jadi kayak gitu ya. Nah, itu matriks kedua. Ada matriks pertama, perkalian matriksnya. Nah, ini dia. Dah, yang kelima bab penutup ya. Di sini saya akan memberikan penutup dari makalah kami maupun atau kesimpulan ya. Berdasarkan dari hasil makalah kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, matriks dapat digunakan untuk menyelesaikan sebagai masalah matematika. Misalnya dalam menemukan solusi masalah dalam materi persamaan linear, transformasi linear, yaitu bentuk umum dari fungsi linear, contoh rotasi dan 3 dimensi. Matriks juga seperti variabel biasa sehingga meskipun dapat dimanipulasi dan diaplikasi, misalnya dikalikan, dijumlahkan maupun dikurangkan serta didekomposisikan. Menggunakan representasi matrik, perhitungan dapat dilakukan lebih struktur ya, lebih struktur itu lebih tertata lah, tertata rapi, kita nggak pusing tentang kayak gimana ya tadi tuh adanya kayak pembahasan. Ini pembahasannya ke apa, ada tuh landasan teorinya kayak gimana, kayak makalah yang kita sampaikan tadi gitu. Itu yang kedua, dapat memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung berbagai macam variabel ya. Selain di Dep C++, ada juga di Microsoft Excel sih ya. Itu pengalaman saya belajar di kuliah maupun di orang-orang yang sudah ada yang tamat, pengalaman orang lain kan. Kadang saya juga searching di YouTube gitu. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan, misalnya masalah operasi sumber minyak bumi dan sebagainya ya. Matriks yang keempat, matriks dikaitkan dengan penggunaan program linear, analisis input output. Input itu yang di dalam ya, sedangkan output itu di dalam di luar. Output di luar, input itu di dalam ekonomi statistiknya, maupun di dalam bidang pendidikan, manajemen kimia, dan bidang teknologi yang lainnya. Nah, di sini daftar pustakanya ya. Kita bisa melihat di sini juga, saya juga dapatkan informasi dari sini. Nah, seperti itu ya. Sudah habis ya. Demikianlah makalah yang dapat saya sampaikan.
dari kelompok kami Sistem Informasi Malam, saya M. Hadi Zakaria dan anggota saya si Fauzi Mufarid. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.